istilah penculikan ini juga buat gue ini menyesatkan sebenarnya. Ini Pancasila itu dirumuskan dalam sidang BPUPKI bulan Juni itu. Kalau itu dibongkar arsip itu, perang dunia. Kang, ini kalau misalnya kita melihat pendidikan yang ada sekarang gitu ya, dengan banjirnya informasi gitu yang kita lihat di internet. Menurut Kang Asep, ada nggak sih yang blunder yang selama ini ya tadi soal kemerdekaan 350 tahun dijajah itu salah satunya. Tapi ada nggak sih yang perlu diluruskan dari informasi yang kita dapat? Misalnya selama ini kan kita tahu bahwa Bung Karno itu adalah founding father kita ya gitu. Bahwa dia adalah orang yang memerdekakan Indonesia gitu. Ada yang ada nggak sih yang kita perlu tahu bahwa he's not the only guy, tau nggak sih yang superhero-nya Indonesia yang membuat ini membuat kita merdeka tuh bukan dia doang gitu. Ada nggak sih yang perlu? Karena kan selama ini kan kita taunya cuman Ari Bung Karno dan lain-lain karena ya dia yang mendeklarasikan, dia proklamatornya gitu. Ya, jadi dibalik kebesaran narasi, dibalik kebesarannya bangsa, dibalik kebesarannya seseorang, itu pasti ada peran-peran orang-orang kecil. Gitu. Ada orang-orang yang memang setia membantu ya dan bersama-sama gitu. Nah, jadi memang kesalahan besar itu, sejarah itu selalu terkesan hanya membicarakan orang-orang besar gitu. Yang nongol. Gitu. Nah, harusnya, dan ini udah mulai, makanya ada sejarah publik, ada banyak sejarah-sejarah orang-orang kecil yang diangkat gitu. Jadi keberhasilan Bung Karno itu tidak mungkin kalau tidak ada orang-orang lain gitu. Nah, dalam narasi sejarah Indonesia ini memang cerita Bung Karno dan Bung Hatta itu mendominasi dan mungkin agak sedikit overdosis gitu ya. I think so. Nah, makanya gua udah mulai nih menarasikan bahwa ada sosok-sosok seperti misalnya Sukarni, kemudian Wikana, Khairul Sare, dan ada banyak tokoh, ada SK Trimurti, ya, ada Latif, ada Suhud. Ada banyak kalau diceritain dari peristiwa proklamasi saja itu lucu sebenarnya kalau diceritakan gitu ya. Misalnya gini. Di 78 tahun kita merdeka hari ini, pada saat kita merdeka itu, kita mengibarkan bendera itu di tiang bambu jemuran loh. Nah, karena waktu itu proklamasi itu tidak ada panitianya. Mendadak ya. Iya, jadi serba mendadak, serba spontan. Tidak ada. Sukarni itu salah satu yang menculik Soekarno ya. Ya, nah istilah penculikan ini juga buat gue ini menyesatkan sebenarnya. Oh ya? Iya. Jadi Bung Hatta itu bilang di bukunya dia yang dia tulis, gara-gara ulah anak muda yang dia bilang apa gitu ya. Pokoknya anak muda yang bukan yang nggak tahu diri ya, anak-anak muda yang apa ya, yang gurung gusuh, yang apa yang misalnya kalau terlalu menggebu-gebu gitu ya. Proklamasi jadi telat. Jadi kalau Bung Karno dan Bung Hatta tidak diculik, proklamasi itu harusnya 16 Agustus. Justru. Ya. Gitu. Nah, jadi penculikan itu adalah upaya untuk penjagalan supaya proklamasi dilakukan bukan sesuai seperti yang sudah direncanakan. Jadi ada yang ingin jadi pahlawan kesiangan di situ. Bukannya katanya diculik biar Soekarno tidak terganggu dengan Belanda yang mungkin Jepang Jepang yang mungkin mau bisik-bisik apa gitu. Nah, satu lagi, kemerdekaan Indonesia itu memang didukung dan diberikan oleh Jepang. Nah, ini kan perang narasi. Jadi gini, sebenarnya di Kamboja ya. Kita itu sudah diberikan kemerdekaan itu sejak tahun 1944 di bulan September atau Desember saat Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo kalau nggak salah
dia menjanjikan akan memberikan kemerdekaan itu kepada Indonesia di Iya. lain di waktu yang belum ditentukan. Mm-mm. Nah, buktinya di bulan Mei kemudian dibentuk BPUPKI. Iya, iya. Itu ketuanya orang Jepang, ketua Indonesianya Regiman Widyodiningrat. Nah, jadi sebenarnya Jepang ini menuntun kita, mengarahkan kita. Karena lu gila aja mau merdeka. Lu belum bikin apa-apa. Jadi lewat forumnya BPUPKI maka disusunlah dasar negara, bentuk negara, undang-undang itu dalam sidang BPUPKI dirumuskan. Jadi Pancasila itu dirumuskan dalam sidang BPUPKI bulan Juni itu. Jadi kata Jepang, kalau lu merdeka, lu bikin dulu dong perangkatnya. Mau jadi negara merdeka tuh nggak ujuk-ujuk gitu. Nah, itu dirumuskan, dirancang oleh BPUPKI dan PPK. BPUPK dan PPK. Panitia Persiapan Kemerdekaan. Ya. Nah, itu dirancang. Makanya kata Bung Karno, kalau lo mau merdeka, merdeka aja. Gua nggak mau. Karena gua udah ada jadwal. Gua udah mengundang seluruh perwakilan negara-negara. Perwakilan negara itu negara Indonesia Timur, negara Pasundan. Itu negara loh kita dulu. Ya, makanya dulu sebutnya ada bangsa Sunda, bangsa Minang, bangsa Dayak. Jadi kita ini dari berbagai bangsa, makanya jadi bangsa Indonesia, bangsa yang baru itu. Nah, jadi kata Bung Karno, tunggu, karena gue udah ngundang para pemimpin, para perwakilan dari berbagai bangsa, dari berbagai negara, dari berbagai wilayah di Nusantara. Mereka nginepnya di Hotel Des Indes. Hotelnya udah hancur sekarang jadi Pertokoan Duta Merlin. Udah hilang. Nah, menginap di Des Indes karena 16 Agustus tuh mau rapat. Pas 16 Agustus nggak ada Bung Karnonya. Diculik itu. Nah, diculik itu sebenarnya tujuannya supaya Bung Karno segera memerdekakan tanpa orang-orang PPKI ini. Nah, padahal orang-orang PPKI ini orang-orang Indonesia juga. Dari perwakilan dari seluruh Indonesia itu, dari seluruh Nusantara itu. Dan akhirnya jadi mereka nggak ngapa-ngapain. Udah datang, udah kumpul mau rapat dari seluruh Indonesia itu gitu ya. Itu tanggal 16-nya? Tanggal 16 Agustus. Yang diculik itu. Ke Kerawang, ke Rengas Dengklok. Di Kerawang nggak ngapa-ngapain, cuman ngajak main guntur Bung Hatta itu. Guntur masih bayi waktu itu, umurnya baru setahunan. Guntur Soekarno Putra, anaknya Bung Karno. Jadi Fatmawati, Bung Hatta, dan Guntur. Bung Hatta belum kawin waktu itu, belum punya istri dia. Ada 2 kamar, kiri dan kanan tuh, di tempat pengasingannya yang diculik itu. Jadi dari pagi sampai sore jam 18, itu mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi nggak karuan itu anak muda tuh nggak jelas lah waktu itu. Nah itu kan ya mungkin berita yang gue dengar adalah yang selama ini mungkin banyak masyarakat tahu bahkan gitu, penculikan itu terjadi ya justru mereka itu pengen melindungi Soekarno dari Jepang. Ya, gitu. Itu enggak ya? Ya sebenarnya itu akal-akalan. Jadi akal-akalan pemuda ingin mengambil momentum supaya Bung Karno segera memerdekakan melalui radio. Harusnya enggak ya, jangan diculik ya. Jadi anak-anak muda itu ini sebenarnya ditekan oleh Syahrir ya. Jadi Syahrir lewat anak-anak muda itu, Bung, ayo merdekakan, segera umumkan, proklamasikan. Itu mereka pengennya sebenarnya di tanggal 15. Bung Karno nggak mau, karena udah ada jadwal. Kita udah mau merumuskan, udah mau merapatkan ini untuk kemerdekaan itu. Gitu. Nah, anak-anak muda pengennya itu lewat radio, Bung Karno segera memerdekakan. Jadi mengumumkan langsung proklamasi itu lewat radio. Gitu. Kata Bung Karno, pokoknya ya. Nggak bisa. Itu namanya abal-abal. Ya. Perlu yang resmi, yang namanya kemerdekaan itu mesti khidmat, mesti dibicarakan, mesti dirapatkan, betul. mesti ada notulen gitu kan. Iya. Nah, anak muda barbar kan, mereka nggak mau, udah langsung aja umumkan gitu. Nah dari situ kemudian diculik lah karena Bung Karno nggak mau, Bung Hatta juga nggak mau, Bung Hatta juga dipaksa. Jadi anak-anak muda sebelum ke Bung Karno nemuin Bung Hatta dulu, Bung, ayo tolong Bung Karno biar memproklamasikan. Ya kalian ngomong sendiri aja katanya. Jadi Bung Hatta juga udah satu visi kan sama Bung Karno. Jadi ya karena Bung Hatta itu wakil ketua PPUPKI, wakil ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno ketuanya. Jadi ketua PPKI. Nah, jadi Bung Karno mengundang seluruh anggota untuk
membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia di tanggal 16 Agustus itu. Hmm. Nah, harusnya 16 Agustus itu udah kemerdekaan. Dan jam 18 sudah sampai di masih di Kerawang, itu ada namanya Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini pernah bertugas menjadi sekretaris pribadinya dari Laksamana Maida. Jadi dia ini seorang keturunan Aceh ya, Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo ini menjaminkan dirinya kepada anak muda. Saya yang akan bertanggung jawab. Kalau proklamasi tidak dikumandangkan esok hari, leher saya taruhannya. Jadi Bung Karno mau saya bawa pulang. Tadinya kan di mana? Di Kerawang, dibawa diambil. Jadi dijemput kembali ke Jakarta, pulang ke rumah masing-masing, baru malamnya ke rumahnya semacam kayak gubernurnya Jakarta lah gitu. Ya orang Jepangnya nggak mau. Ini apa? Siapa gitu gue lupa namanya. Orang Jepangnya nggak mau, ya nggak ada jawaban. Jadi artinya merdeka kan silakan kalian merdeka gitu. Karena udah status quo kan. Tapi kalau misalnya saat itu Jepang nggak dibom, kita tetap merdeka nggak menurut Kang Asep? Ya. Karena mereka sudah bilang akan memerdekakan Indonesia, gitu, memberikan kesempatan Indonesia untuk merdeka. Sudah dijanjikan, sudah disampaikan secara resmi di gedung yang. Jadi Amerika nggak boleh kegeeran ya ngomong, kalau nggak gara-gara kita kalian nggak merdeka, nggak boleh ya. Enggak lah, karena ya tadi sebenarnya Jepang sudah merencanakan dan memang dari awal sudah dijanjikan gitu ya, sudah diberikan, dan itu diwujudkan dengan memfasilitasi kan. Dari mulai merumuskan semua sampai dirumuskan di rumahnya Laksamana Maida kan. Ya, kantor Panglima Angkatan Laut Jepang penghubung ya di Indonesia, di Hindia Belanda gitu ya. Itu rumahnya Laksamana Maida jadi tempat perumusan naskah proklamasi. Ya, jadi puluhan orang merumuskan naskah proklamasi dan difasilitasi tempat sama makan sahur, karena pas merumuskan kemerdekaan itu pas bulan puasa, malam Jumat. Ya, jadi malam Jumat bulan puasa, dan itu dibikinkan makan sahur oleh juru masaknya dari Laksamana Maida. Tuh, sekarang pada nggak puasa, dulu puasa. Jadi Bung Karno pada saat memproklamasikan dia nggak puasa. Karena sakit. Baik. Bung Karno demam, ya kecapean, dia minum obat. Jam 9 pagi lah sebelum pembacaan teks proklamasi. Jadi jam 12 mulai dirumuskan. Nah, nanti komunitas Historia Indonesia tanggal 16 kita mau menginap di rumahnya Laksamana Maida. Ya, kita mau melihat. Boleh ya? Ya, jadi kita akan mau ke bunkernya juga masuk nanti. Itu nah. Jadi dirumuskan jam 12 oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, Bung Hatta yang nulis, ya, Bung Karno yang nulis, Bung Hatta yang memberikan pemikiran, dan Ahmad Subarjo. Jadi dirumuskan, kemudian jam 2 ribut soal pertentangan siapa yang nandatanganin, sudah beres. Jadi antara naskah tulisan dengan yang diketik beda karena ada perubahan. Dan sudah diketik sama Sayuti Melik, mesin tiknya kalau nggak salah sampai hari ini bukan yang itu ya, itu pinjaman sebenarnya, mesin tiknya itu dari kedutaan Jerman. Ya. Pinjaman untuk dipajang maksudnya? Pinjaman untuk ngetik, karena waktu itu nggak ada mesin tik untuk dipakai. Nah, yang asli nggak tahu itu atau bukan ya, setahu saya itu nggak. Jadi, nah naskah yang ditulis sama Bung Karno itu kuel-kuel terus dibuang tempat sampah. Nah, tapi udah diselamatkan oleh BMD ya, diambil wartawan. Jadi tempat sampah itu diambil sama dia, taruh di dalam jasnya, dan kecuci kalau nggak salah. Sempat kecuci atau enggak gitu. Dan sekarang naskah itu tuh ada di Arsip Nasional, disimpan, dan kita bisa lihat ya naskah tertulis itu. Itu bicara arsip ini, bicara Arsip Nasional, ada nggak sih rahasia-rahasia sejarah Indonesia yang dilindungi dan masyarakat nggak boleh tahu? Banyak lah. Banyak ya. Demi dilindungi untuk G30 SPKI terutama tuh. Itu masih dirantai itu arsipnya. Oh gitu. Ya, karena di situ tertulis siapa bunuh siapa, ada di situ. Oh gitu. Jadi tentara ini dengan pangkat ini membunuh sekian ratus orang gitu. Ada catatannya. Ada laporannya. Jadi
kalau itu dibongkar arsip itu, perang Mhm. dunia Dan kayaknya ternyata ada sempat nonton juga tuh yang pembunuhnya di Hmm? lupa sih, pokoknya tentang dokumentasi mungkin dari channel BBC ya? Channel luar ya. Iya, Pasti. katanya sih yang membunuh itu justru ya PKI, tapi dia itu apa ya istilahnya pakai preman untuk kebunuhnya, jadi bukan PKI-nya sendiri. Bunuh jenderal maksudnya. Iya. Jadi mereka sewa preman, yang sewa premannya itu sendiri bukan PKI sebenarnya gitu. Makanya sekejam itu. I don't know. Gini, yang Mm. menjadi persoalan apakah yakin itu PKI yang melakukan? Yes, exactly, betul, Nah, betul, betul, betul. karena gini, dari saksi hidup ya, saya ngobrol dengan Ahmad Yani, anaknya ya, yang dia nyaksiin, ya Oke. masih hidup. Jadi anak kecil yang sekarang jadi, kalau nggak salah baru meninggal atau belum ya ibunya itu. Anak kecil, anaknya Ahmad Yani gitu, yang kecil itu yang di filmnya ada itu menyaksikan bahwa itu memang tentara Cakrabirawa yang melakukan. Tapi dia diseret, dia dilemparkan ke mobil, dia ditembak sampai berdarah, sampai yang cuci muka gitu kan. Yang darahnya dikemukakan, itu benar itu cerita itu. Itu saksi mata itu. Jadi memang film itu benar begitu. Gitu. Tapi logikanya aja kalau ini pemberontakan atau kalau ini upaya untuk kudeta dan seterusnya, ini ya gitu. Tapi harusnya operasi sebesar itu tidak meninggalkan jejak dong. Harusnya semua saksi dibantai kan. Apalagi zaman itu belum ada sosmed kan. Dan mungkin nggak sebarbar itu juga ya, Iya, jadi ya betul, 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 betul. ditinggalkan gitu Terlalu beberapa. frontal gitu ya rasanya. Jadi dan bahkan ada yang sampai salah tangkap. Pierre Tendian itu kan dianggap Nasution, gitu. Padahal dia bukan Nasution. Gitu. Betul. Jadi salah ambil gitu. Betul, betul. Ya, jadi sebenarnya ini tuh adalah upaya untuk pengambil alihan kekuasaan, ya. Tapi siapa yang ingin berkuasa, ya setelah Bung Karno yang berkuasa. Jadi seolah-olah ini adalah cara untuk menjatuhkan Soekarno. Gitu ya. Untuk menjatuhkan Soekarno dibuatlah peristiwa ini. Gitu. Nah, jadi sejarah kalau kita yang mempelajari sejarah itu melihatnya adalah ini adalah strategi, ini adalah cara karena ada seseorang yang ingin berkuasa, maka dia membuat peristiwa ini, tapi dia seolah-olah tidak terlibat. Tapi nanti dia hadir sebagai penyelamat. Sebenarnya banyak terjadi juga di zaman saat ini ya sebenarnya. Betul. Iya. Jadi ini cara gitu sebenarnya. Nah makanya kenapa PKI gitu, ya? Karena paling relevan pada saat itu ya. Pada saat itu PKI itu yang paling vokal membentuk angkatan kelima, ya. Rakyat dan buruh atau buruh dan tani itu dipersenjatai. Nah Nasution menolak. Jadi Nasution menolak dan Nasution kemudian mengeluarkan kebijakan membentuk pertahanan sipil Hansip. Jadi Hansip itu atas inisiatif Nasution. Menwa Resimen Mahasiswa itu inisiatifnya Nasution karena untuk membendung tadi untuk buruh dan tani supaya tidak dipersenjatai gitu. Jadi sebenarnya buruh dan tani dipersenjatai itu untuk melawan karena kita kekurangan prajurit untuk melawan Malaysia karena ganyang Malaysia. Jadi sebenarnya ada banyak tujuan gitu. Tetapi ya dalam sejarah itu dibikin supaya inilah PKI gitu. Tapi yang mengeksekusi itu semuanya ada 4 batalion. Batalion di Penogoro, Cakrabirawa, yang dari Jawa. Itu sebenarnya mereka tuh mau upacara Hari ABRI. Jadi tapi didatangkan lebih dulu. Karena mereka mau latihan, mau persiapan di Monas. Gitu. Nah, tapi pasukan ini tiba-tiba diperintahkan untuk menjemput dan membunuh itu oleh si Letkol Untung gitu. Jadi ini sebenarnya rumit sejarahnya, tapi kalau aku sih kalau gue udah tahu pelakunya ini siapa gitu. Oh gitu. Menurut Kang Asep perlu nggak masyarakat tahu tentang kebenaran G30 SPKI? Perlu. Oh ya? Ya, karena
sampai hari ini itu sejarah itu menjadi sejarah yang masih kontroversial. Jadi Super Semar gitu ya. Terus itu G30S itu juga masih kontroversial, dan anehnya memang sampai hari ini pemerintah belum mengambil sikap. Ya. Jadi harusnya segera itu di-clearkan, kemudian diterbitkan naskah atau narasi sejarah yang terbarunya. Jadi pelakunya apakah betul PKI atau bukan, dan siapa dalang utamanya gitu. Apakah siapa gitu ya? Apakah betul Letkol Untung? Masa operasi sebesar itu hanya Letkol Untung yang bertanggung jawab gitu kan? Nggak mungkin, tidak mungkin kalau nggak ada orang di atasnya yang lebih tinggi Tinggi lagi lagi. gitu ya. Nah, jadi itu diperlukan. Nah, tetapi memang rumit karena harus ada data-data dan harus ada konsensus gitu ya. Jadi konsensus di DPR. Jadi disahkan di sana gitu ya. Karena waktu Jakarta menyusun hari lahirnya saja itu konsensus di DPR. Ya, jadi 22 Juni itu hari penyerbuan Fathahilah terhadap kerajaan Sunda. Ya, kemudian dia mendirikan Jakarta. Ya, jadi kalau orang Jakarta merayakan HUT Jakarta 22 Juni berarti itu merayakan hari pembunuhan massal yang dilakukan Fathahilah terhadap orang Sunda Pajajaran. Gitu. Jadi itu peringatan ulang tahun yang menurut saya sangat aneh gitu. Ya. Jadi Jakarta ini harus segera ganti tanggalnya, jangan pakai tanggal itu. Ya jangan pakai jangan pakai tahun 1527 peristiwa itu. Karena itu peristiwa yang memilukan bagi orang Sunda, bagi kerajaan Sunda Pajajaran gitu ya. Dan kemudian Jakarta merayakan hari ulang tahunnya di atas hari keprihatinan, hari kesedihan. Oke, merubah begitu banyak kejanggalan dan begitu banyak rahasia. Tanggung jawab siapa Yang untuk pasti, merubah itu semua? ya tentu palunya dari pemerintah tetap. Tapi kan kita banyak banget orang cerdas, orang pintar, sejarawan gitu kan yang punya ilmu dengan kapasitasnya. Jadi memang ya harus ada payung hukum dulu sih. Indonesia ini punya dewan maritim, punya dewan ekonomi, punya dewan ini, tapi nggak punya dewan sejarah. Ya jadi memang harus ada undang-undangnya, undang-undang tentang sejarah gitu ya, yang mengatur bahwa nanti harus ada dewan khusus ya. Ini usulan saya dari dulu sebenarnya. Mungkin awalnya ada terus dihapus sama Orde Baru? Nggak Nggak ada. ada? Sampai dari dulu nggak ada. Oke. Ya. Jadi memang diperlukan dewan itu. Kemudian dewan sejarah inilah yang nanti membuat satu panel atau sidang gitu ya, merumuskan tentang buku buku pokok sejarah Indonesia. Penanggalan juga semuanya harus dirubah ya. Sudah direvisi dan buku itu jadi asupan wajib anak-anak muda tanpa ditentang gitu. Seperti di Amerika tuh punya sejarah pokok Amerika, negara bangsa Amerika, dan itu wajib bagi anak-anak muda gitu. Nah, kita harus wajib juga sama seperti Jepang. Ya. Jadi harusnya kan jadi pembangkang karena konten negatif juga anak-anak muda ini kan. Betul. Jadi harusnya sih memang ya nggak ada yang dipelajari dari sejarah. Harus dipelajari dan diwajibkan gitu untuk mempelajari itu. Gitu. Hey Kang, ya. Again, kalau kita ngomong sejarah, Indonesia punya sejarah luar biasa ceritanya. Dan gue kadang bingung ya kenapa ya nggak ada yang bikin film tentang sejarah Indonesia dengan sekeren masuk Hollywood gitu. Ya karena yang pertama narasinya belum sekuat orang-orang Hollywood. Banyak rahasia mungkin juga ya. Bisa jadi itu, dan bumbu-bumbunya memang kurang begitu. Sebenarnya nanti mau ada film nih, atau sudah tayang ya. Boleh disebutin judulnya? Nggak apa-apa dong. Ya, Kutukan Peti Mati. Tentang apa itu? Nah, ini tentang masa VOC di kita, ngangkat Pulau Onrus. Tapi ya itu nanggung, jadi kentang. Kalau nggak tahu ya, mungkin bukan orang sejarah kali yang, tapi ini Balai Pustaka ini penyandang dananya. Jadi Balai Pustaka yang menerbitkan film ini gitu, yang bikin film ini. Gitu ya. Tapi narasinya ya banyak karena film setan gitu ya, ini film hantu. Jadi ya kebanyakan mistisnya gitu di film ini, walaupun ada bumbu sejarahnya gitu. Nah, cerita tentang sosok Maria van de Velde namanya di Pulau Onrus. Itu ada kuburannya. Dia meninggal masih perawan.
Jadi karena penyakit iklim tropis dia meninggal, dan di nisannya itu puisi tulisannya gitu ya. Jadi ya memang jadi misteri sih di pulau itu, tapi diangkat jadi film gitu. Nah, tapi itu tadi jadi nanggung gitu ya. Film Soekarno gitu dibikin sama Hanung. Nanggung. Iya 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 Ya iya kan iya. gitu. Yang diangkat di situ Bung Karno ngasih PSK ke Jepang gitu ya. Angle-nya di situ. Di depannya udah bagus nyanyi Indonesia Raya sebelum nonton gitu ya. Tapi yang diangkat sosok Bung Karno-nya yang seperti itu. Makanya itu kan Umum gitu ya sebenarnya ya. Iya, ditentang gitu. Bukan. Jadi Bung Karno yang diambilnya dari sisi yang salah menurut saya. Oh. Gitu. Jadi harusnya dari sisi yang Bung Karno patriotisme, heroisme, oratornya gitu. Ya, bukan Bung Karno menghadiahkan PSK ke Jepang supaya apalagi tuh waktu itu ditukar gitu. Kan aneh, masa jadi mungkin lebih gampang jualnya kali kalau angle-nya ya diambil yang negatif gitu. Iya, Ya setiap pemimpin, setiap pejuang, setiap pahlawan itu kan memang ada sisi negatifnya juga gitu. Tapi kenapa yang negatifnya yang diangkat, justru yang diangkat itu yang positifnya justru gitu ya. Supaya ya manusia itu kan ya ada, kalau ada kekurangan ada kelebihan ya. Yang kekurangannya ya udahlah gitu. Angkatnya yang kelebihannya gitu ya. Dan akhirnya keluarganya kan menentang film itu kan. Gitu protes gitu terhadap film itu. Jadi itu banyak film sejarah itu yang riset juga sama. Ya risetnya agak sulit ya. Masa tahun 42 gitu ya, tahun 42, 43, 44 Bung Karno diperaninnya sama Aryo Bayu. Ya kali Aryo Bayu kekar. Gitu ya, tinggi, tegap gitu. Bung Karno tahun 42 itu kurus kerontang. Jadi risetnya gimana sih di film gitu. Jadi ketika Aryo Bayu memerankan itu nggak cocok. Karena Bung Karno itu kurus. Ini kritik film nih, keren nih. Iya kan? Ininya rahang itu nonjol. Ini Aryo Bayu gemuk. Dari berbagai angle aja Aryo Bayu kekar kan. Maksudnya harusnya Aryo Bayu puasa dulu lah sebulan, nggak makan gitu biar dia kurus. Boleh baru meranin. Minimal Aryo Bayunya harusnya yang cari riset ya harusnya. Ya kalau nggak ya yang bikin filmnya lah harusnya juga. Gua nggak tahu sejarawannya siapa tuh yang dilibatkan gitu. Jadi ya kayak filmnya Fury ya, Brad Pitt ya. Iya itu betul. Kan sampai kuku panjang terus. Iya. Penuh dengan tanah. Di balik sini ada tanah. Kalau di kita kan kayak sinetron. Depannya doang dibikin gimana, di belakangnya putih gitu. Gitu. Jadi di belakangnya gimana kanannya ini lupa nggak ke make up gitu kan. Betul. Jadi udah gitu ada nih film Darah Garuda kalau nggak salah, atau Merah Putih ya. Bukan darah ini. Perawan. Bukan. Ini film perang gitu yang bikin orang Indonesia habis 16 miliar. Lupa saya penyandang dananya siapa gitu. Filmnya judulnya Merah Putih. Ada dua sequel dia. Ya itu kentang juga kan akhirnya nggak ngangkat gitu. Nah di film itu pejuang nih ceritanya lagi perang. Tiba-tiba ada pasukan Indonesia dengan senjata yang sama, seragam yang sama, peci yang sama, sepatu yang sama. Saya bilang, ini siapa sih yang riset? Perang zaman dulu Indonesia tuh belum bikin konveksi. Jadi bajunya tuh justru dari macam-macam gitu kan, dari tentara Jepang lah diambil bekasnya, dari orang Belanda ada yang pakai celana pendek. Ada tali rapinya. Belum ada konveksi, betul banget. Iya kan? Jadi tentaranya kita belum terbentuk gitu loh. Jadi senjatanya ada yang panjang, ada yang nyamping begini nembaknya. Lah ini senjatanya sama gitu loh. Jadi ini risetnya gimana gitu film sejarah. Menarik nih jadi kita bahas film ini. Iya kan, jadi si yang bikin film ini mestinya pasukan Indonesia itu ya kelihatan kampungan gitu, kelihatan memang seadanya. Ada yang nggak pakai sepatu, ada yang nyeker kan, yang pakai sendal gitu loh, pakai peci yang mirip gitu kan. Iya benar-benar. Jadi ketika seseorang jadi kapten itu, gua pangkatnya apa ya? Kasihan begitu aja udah, kamu mayor ya, gitu-gitu aja itu gelar itu diambil. Karena belum ada pendidikan militernya. Yang sudah berpendidikan militer seperti Sudirman gitu ya, Urip Sumoharjo, itu memang dari peta dulunya. Jadi dia ngerti militer ya, dia punya pangkat yang kemudian juga ya ada beberapa pangkat yang kemudian disalip gitu ya. Maksudnya naik duluan gitu, yang harusnya dari mana?
misalnya dari kapten terus tiba-tiba jadi letjen gitu, atau jadi jenderal tuh ada juga yang begitu zaman itu. Ya namanya kan negara yang dibikin oleh sama mereka, yang mereka bisa menentukan sendiri gitu. Saat itu kan, jadi tentara itu dibentuk Iya. ya oleh orang-orang yang ngerti militer, kemudian mereka membuat sistem sendirinya. Iya, betul betul. Jadi ketika film perjuangan itu harusnya ya serba seadanya, sederhana kita itu. Belum ada seragam. Risetnya kurang ya. Nah itu jadi ya akhirnya saya yang nonton orang sejarah gitu. Apaan sih ini film Iya, gitu kan. iya, iya, Maksa iya. gitu. Jadi kayak sinetron ini mah gitu. Ya udah sinetron aja kelasnya ini mah gitu. Sayang kan. Gitu. Ini keren sih. Biar jadi salah satu catatan juga ini buat yang mau bikin film sejarah, itu penting banget Ya ya. dan tidak hanya film, ada drama musikal, ada teater. Saya beberapa kali jadi konsultan ya untuk drama musikal, jadi sejarawan gitu, ahli yang mendampingi dari mulai nama harus benar ya, nyebut harus benar spellingnya atau pronunciation-nya bahasa Belandanya gitu kan. Kostum harus benar. Di zaman itu emang sudah ada kostum itu kan nggak ada, jadi nggak boleh, hati-hati nanti dikritik orang gitu ya. Properti ya, propsnya juga di kalau di stage itu nanti gimana gitu. Itu saya mendampingin itu 6 bulan drama musikal Khatulistiwa namanya. Itu keren ya. Drama musikal ada Rio Dewanto, ada yang main banyak, dan itu drama musikal yang saya dampingin itu saya ngerasa puas gitu ya. Karena hasilnya bagus gitu. Dan si wardrobe-nya, si desainer kostumnya itu konsultasi tiap saat gitu. Nanti Kang ini begini. Ini kancingnya bener gak begini sih gitu. Sampai ke kancing, sampai ke wah. Pokoknya dan itu ya harus benar-benar sesuai zamannya gitu. Jangan sampai film zaman sekarang tapi atau film zaman dulu pakai bajunya zaman sekarang Iya, gitu kan. benar, Jadi nggak iya. kena gitu Betul, kan, sayang. betul, Atau betul. sepatunya gitu ya. Pokoknya macam-macam lah. Setuju, Sampai setuju. senjata bentuknya juga gitu. Oke. Gitu. Dan bicara, omongan. Ini zaman dulu udah ada intonasi begini ya, udah ada bahasa ini kan beda. Zaman dulu ya harus pakai Iya, bahasa betul, zaman dulu betul. gitu. Iya. Itu sampai makanan yang Kaku ya dulu ya disajikan, malah iya. ya. Makanan yang disajikan, piringnya gitu kan. Makanya orang luar itu risetnya gila-gilaan. Betul, Ya, betul. bisa Fury lah contoh film tahun 40-an ya. Iya. Dan itu menginspirasi rambut undercut zaman sekarang. Gitu ya. Jadi rambut kayak Brad Pitt yang pendek itu, pinggirnya belah samping ada garis. Gitu. Keren. Oke. Lama banget kita ngobrolnya. Berapa episode? Nggak tahu nih. Tapi ada pertanyaan terakhir deh buat Kang Asep nih. Karena sebenarnya kalau mau ditanyain tuh panjang banget, seriusan ini belum kelar sebenarnya, banyak banget yang pengen diobrolin. Tapi karena udah panjang, takut biar nyambung, biar datang lagi Kang Asepnya nanti. kita ini aja lah, karena ini memang pas banget mau 17 Agustus. Kita kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang ya, kita kembali ke tadi kita ngobrol, anak-anak zaman sekarang tuh kurang banget sejarahnya gitu ya. Nggak usah anak-anak deh, kita nyalahin anak-anak mulu, orang tuanya, even ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di gedung DPR aja belum tentu tahu sejarah, belum tentu mereka mempelajari dan peduli gitu dengan sejarah. Nah, kalau misalnya kita ini katakanlah history for for beginner gitu. Kalau misalnya memang akhirnya dia kayaknya iya sih, kayaknya gue perlu belajar sejarah di Indonesia. Menurut Kang Asep, ini pertanyaan terakhir ya. Mulai dari mana? Apakah mendingan udah gue belajar dulu, kan pusing karena sejarah Indonesia itu jelimet gitu kan gitu. Even versinya aja bisa ada banyak. Menurut Kang Asep mulai dari mana dulu? Ya, mulai dari diri kita sebenarnya. Jadi dari siapa sih Asep Kambali itu? Apa arti namanya Asep Kambali gitu? Oh keren nih. Okay. Ya, di mana si Asep ini lahir? Siapa yang memberi nama si Asep ini? Tanggal berapa dia dilahirkan? Terus sampai dia besar seperti apa? Iya. Meluas gitu ya. Jadi belajar tentang Indonesia itu ngomong kosong kalau kita nggak mempelajari diri kita. Aduh, ini keren banget. Betul. Ya, jadi mempelajari Indonesia adalah mempelajari diri kita. Maka kita harus kenal dulu siapa diri kita. Setelah itu baru kita mengenali bangsa kita. Gitu. Nah, semuanya perspektifnya sejarah. Gitu. Jadi lewat sejarah itu, lu cinta Indonesia? Banget tuh. Nah, banget ya. Tapi lu tahu arti Indonesia itu apa?
Lupa. Nggak tahu kan? Nah, itu Mhm. banyak. Gue di Kick Andy tahun 2012 tanya Mhm. ke audiens, bahkan ke Bang Andi. Mhm. Bang Andi tahu arti Indonesia? Arti nama Indonesia? Nggak tahu. Mhm. Audiens nggak tahu. Iya, gue pernah nanya sih tapi lupa. Ya. Jadi sekarang nama lu siapa? Asep. Tahu nggak arti namanya? Asep tahu lah gue. Gue yang mendirikan Paguyuban Asep, gue tahu dong gitu. Mhm. Ya. Jadi Indonesia itu ada artinya. Siapa yang memberi nama Indonesia? Kapan nama Indonesia digunakan? Siapa Mhm. orang pertama yang memberi nama Indonesia? Kapan Mhm. kata Indonesia itu mulai digunakan? Dan seterusnya. Kapan, saat, di mana Indonesia dilahirkan dan seterusnya. Jadi belajar tentang diri kita ya belajar tentang Indonesia. Belajar Indonesia, belajar tentang diri kita. Kenapa? Karena kita lah Indonesia akan tetap ada. Jadi karena kita yang berpikir, karena kita yang paham sejarah, karena kita yang mencintai negara ini, tapi bukan cinta yang cinta buta loh. Aku cinta sama kamu. Mhm. Aku cinta mati sama kamu. Kayak kamu bilang tadi, aku cinta banget sama Indonesia, tapi aku nggak tahu arti nama Indonesia gitu kan. Oh, Jadi iya benar. kayak omong kosong. Iya. Kayak misalnya gini, Mbaknya baru ketemu saya kita kan nih berdua ya. Nggak tahu, mungkin udah Aku nggak tahu nama dia. Tiba-tiba aku bilang, Mbak, aku cinta sama Mbak. Kan omong kosong kan. Jadi cinta yang tidak berdasar, Iya, cinta betul, buta betul. itu. Nah makanya banyak orang Indonesia itu cintanya omong kosong. Cintanya cinta buta karena dia tidak paham siapa Indonesia, siapa yang melahirkan, yang memperjuangkan Indonesia. Siapa yang melahirkan saya? Siapa yang memperjuangkan saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini? Siapa yang bikin Indonesia bisa tetap sampai sekarang ini? Itu keren sih, betul. Ya kan? Jadi, start from yourself ya. Belajar tentang Indonesia adalah belajar tentang diri kita. Nah, dimulai dari diri kita. Nah, terus bagaimana belajar sejarahnya? Belajar sejarah kita dulu. Sudah oke tentang sejarah diri kita, baru pelan-pelan belajar tentang sejarah Indonesia. Oh, jalannya Cokro Aminoto. Siapa ya Cokro Aminoto ini? Dari nama jalan. Dari nama gedung. Ya, dari nama pohon, dari nama bunga, dari nama apapun. Dari mulai konsep. Ini namanya apa sih? Sofa. Ya. Itu namanya bangku. Itu namanya kursi. Apa bedanya kursi sama sofa sama bangku? Kenapa di kita tuh ada beda-beda? Itu makhluk hidup tuh yang itu. Ya kan? Kenapa ada gundul sama botak? Apa bedanya gundul dan botak? Gitu. Ada apa bedanya lengan dan tangan? Ya, itu konsep. Makanya anak muda harus tahu konsep. Ya. Harus pelajari konsep. Kenapa namanya Al-Quran? Kenapa namanya tidak dodol? Kenapa yang dodol itu bentuknya ini? Kenapa ini namanya tripod, tidak monopod? Kita mah monopod kan? Itu jadi konsep. Kalau Indonesia anak-anak mudanya tahu konsep, maka dia bisa mendudukan segala sesuatu pada tempatnya. Kepo lah dengan benar. Ya, itu. Jadi makanya biar nggak terulang seperti yang Keisha di wawancara sama Marlo itu ya. Karena ya anak muda sekarang kekurangan konsep. Dia nggak ngerti. Dan kita harus maklumin terus jangan ya. Jangan lah. Anak muda itu justru harus di depan. Dan harus kurius. Setuju. Dan kenapa? Karena sejarah Indonesia. Dari yang tadi gue ceritain kebangkitan, Sumpah Pemuda. Itu anak muda yang memegang peranan. Yang mengendalikan. Yang menciptakan Budi Utomo anak muda. Yang bikin Kongres Sumpah Pemuda anak muda. Belasan tahun lagi umurnya. Ya sekarang anak mudanya kemana? Yang memimpin negara ini orang tua semua. Iya kan? Yang menjadi pemimpin negara ini orang tua. Yang mudanya cuma Nadiem Makarim, Dito, Aryo Tejo, siapa lagi yang mudanya? Baru 2 menterinya. Ya. Walaupun ini menterinya karena mungkin politik ya. Beberapa gitu. Tapi mungkin kayak Nadiem saya nggak tahu politiknya bagaimana, tapi Nadiem jadi menteri gitu. Nah, artinya ada anak muda iya, tapi cuma 2 gitu. Kalau dulu yang megang anak muda semua. Waktu Bung Karno jadi umur 26 tahun, Bung Karno udah bikin PNI. Pada pengen jadi pengusaha, Kang. Ya nggak apa-apa, tapi nggak ada yang ngurusin negara jadinya kan. Iya betul. Ya, jadi negara ditinggalkan dan dikuasai oleh orang-orang korup gitu. Nah, makanya anak muda yang benar harus tidak mau harus terjun politik. Harus paham sejarah dan dia terjun politik. Dan harus berpolitik yang benar. Ya, jangan aji mumpung. Jangan karena viral. Pokoknya makanya saya tidak mau terjun di politik itu karena tadi politik itu terlalu keras ya. Politik itu terlalu rumit ya bagi sebagian orang. Ya, saya ingin jadi
orang yang mempengaruhi saja, menjadi influencer gitu ya. Mm-mm. Ya, bukan berarti saya tidak mau saya tetap berpolitik, tetapi saya tidak mau aktif Iya, iya, ya, iya. berperan Itu misalnya pilihan di sih. partai atau apa gitu. Karena itu tadi terlalu rumit ya, kecuali saya udah nggak ada digitnya, udah nggak ini, baru saya mungkin Iya, iya. terjun. Ya sekarang masih berjuang ini kan, Mm-mm. ngurusin politik, nanti anak istri nggak makan gimana kan gitu. Mm-mm. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan, tapi ya gue melihat dari luar ya kan, kalau diri sendiri melihat diri sendiri kadang-kadang sulit, tapi kalau gue melihat Kang Asep kontribusinya luar biasa banyak, dan mudah-mudahan lebih bisa Amin. bermanfaat bagi orang banyak ya. Amin. Nah itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau Betul. kalian cuma rebahan, nggak ngapa-ngapain, Bikin quotes tapi rebahan gitu ya, semangat sambil tiduran gitu ya. cuma komen gitu ya, cuma ya sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting tadi komentar positif di sosial media itu adalah kontribusi positif untuk membangun algoritma kebangsaan. Itu ada istilah algoritma kebangsaan dari Lemhanas. Nah, algoritma kebangsaan itu adalah saat kita posting konten komentar konten positif di sosial media, maka bangsa ini akan positif. Tapi kalau kontennya negatif, caci maki, ya itulah ya akan terus bangsa ini akan jadi bangsat gitu ya. Karena komentarnya bangsat terus gitu ya. Kontennya bangsat ya, jadi bangsat lah bangsa ini gitu. Video porno terus keluar porno terus Nah, gitu. bangsa ini jadi negatif. Nah, tidak ubahnya seperti gini. Kita makan gaji tiap hari, sop kambing, kolesterolan lah. Jadi apa yang menjadi asupan itu akan mencerminkan, akan terjadi. Jadi kalau kita otaknya diisi asupannya negatif, ya kita pun jadi negatif. Iya. Jadi kalau yang diisi adalah video-video pendek, konten-konten dangkal, maka otaknya juga jadi dangkal. Iya sih. Betul. Ya zaman dulu orang baca koran, artikel panjang, berpikir gitu. Zaman sekarang mana ada? Pulang kerja udah malas. Gini scrolling, ngeliatin hidup orang pendek, gitu ya. Jadi isinya nggak diisi. Jadi anak-anak muda itu nggak diisi otaknya sekarang. Betul. Nah, kalau saya masih ngalamin yang namanya baca koran, baca buku, artikel, sama kok. Sampai hari ini saya menggali membaca itu. Nah, kalau enggak anak-anak mudanya, ya kan udah kerja misalnya capek, konten pendek terus yang dikaji yang dilihat gitu. Ya udah. Tidak punya etika, tidak punya moral dan susah. Dan dianggap keren lagi. Iya. Itu pemikiran yang salah. Ya, dan pemikiran salah itu terbentuk dari kondisi-kondisi yang salah yang kemudian dianggap benar. Jadi yang salah lama-lama dikonsumsi jadi dianggap benar. Dan ketika berhadapan dengan yang lain, itu salah. Benar menurut dia, padahal benar menurut dianya salah gitu kan. Iya. Nah, itu kan mengerikan, bahaya itu. Ya, pemikiran kita yang menganggap benar itu ternyata salah, itu orang banyak yang nggak sadar. Ya, karena ilmunya kurang ya. Betul. Kurang gaul, bukan gaulnya harus luas, belajarnya harus banyak. Dan belajar itu sekarang udah keren, udah macam-macam. Belajar, lihat konten-konten yang bagus, lihat-lihat konten edukasi. Itu kan belajar. Betul. Kamu mesti belajar. Kalian baca buku ke perpustakaan, bukan gitu sekarang. Iya. Jadi belajar itu sekarang udah mudah luas banget sebenarnya ya. Iya, udah luas maknanya. Belajar ngobrol dengan orang yang berpendidikan. Pokoknya gini, kita bergaul dengan orang yang warna oranye akan ke bawah oranye. Kita bergaul dengan warna kuning, kita akan ke bawah kuning. Ya, makanya bergaul dengan orang yang baik supaya ke bawah baik. Kalau kita bergaul dengan penjahat, dengan koruptor, ya kita ke bawah jadi jahat kan. Keseret kemana-mana. Jadi yang pertama, asupan mesti baik, bergaul dengan yang baik. Makanya yang jahat, yang buruk tinggalin. Jadi kalau perlu, tahun 2024 resolusi adalah menciptakan teman yang baik, mencari teman yang positif. Yang dulu begini ya udah, nggak usah dihubungi, teleponnya blokir aja gitu, tinggalin aja. Karena itu jadi toksik kan ke kita, jadi nggak membangun. Gitu. Kalau saya prinsipnya gitu, makanya ketika disuruh Yorin ke sini, ya Yorin orang baik, bisa samperin. Amin. Ya, jadi saya cari orang yang baik gitu. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang malah nanti menjerumuskan kita karena kita ternyata bergaul dengan ini salah, terbawa gitu. Betul, Kang. Seperti itu. Oke, Kang. Ya. Thank you so much. Sama-sama. Tapi ada yang terakhir. Apa tuh? Jadi ini ada game sebenarnya. Bukan game sih, sebenarnya ini cuman iseng aja. Jadi terakhir sebelum kita tutup. By the way, thank you banget ya Kang ya. Tapi ini ada terakhir, ada yang mau gue tanya ini. Jadi gue ada games. Ngulang lagi. Gue akan menyebutkan ada 5 kata.
ya 5 kata. Jadi kalau gue sebutin, Kang Asep harus pikirin kata yang paling menyangkut dengan kata itu. Misalnya gue sebut, misalnya gue sebut apa ya? Merah putih Indonesia gitu. Jadi kata apa yang paling terkait dengan kata yang akan gue sebutkan. Oke, siap? Ya. Oke, akan ada 5. Sebenarnya gue nulisnya banyak. Jadi 5 karena aja ya? 5 aja. Oke. Takut ada yang gugur kan? Harus cepet ya. Oke, 1, 2, 3. Komunis. PKI. Soeharto. Orde Baru. Tan Malaka. Tokoh PKI. Jokowi. Presiden. Demokrasi Indonesia. Apa ya demokrasi Indonesia? Perjuangan. Demokrasinya perjuangan. Oke, terakhir. Asep Kambali. Sejarawan. Oke. Thank you, Kak.